Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawija episode 25 Pingsan. Dingin terasa menyeruak ke dalam tubuh. Hawa sejuk dari AC membuat tubuh semakin gemetar. Matanya semakin berat untuk dibuka, tapi Insa berusaha membuka matanya. Jam 3, Insa sudah biasa bangun di jam itu. Matanya terbuka. Ia melihat suasana kamar yang sedikit pencahayaan, karena hanya lampu tidur yang menyala di kanan dan kiri tempat tidurnya. Astaga, aku ketiduran. Siapa yang mematikan lampunya? Mas Han, apa sudah pulang? Spontan Insa menoleh ke kanan tempat Hanafi biasa tertidur. Dengannya selalu sebelah kanan, tapi tak ditemukan. Insa menoleh ke kiri. Terlihat ada Hanafi di sana, yang memberi jarak cukup jauh dengan Insa. Ia masih terlelap dengan menggulung selimut di tubuhnya. Rupanya Mas Han sudah pulang ya. Terlihat senyum di bibir mungil Insa. Ia lega melihat Hanafi sudah terlelap di tempat tidur yang sama. Insa pun bangun, masih terduduk di kasur empuknya sambil melihat Hanafi. Ya ampun, pantas saja aku kedinginan. Mas Han memakai semua selimutnya. Insa merangkak mendekati Hanafi yang hanya terlihat bagian wajahnya saja. Semua bagian tubuhnya digulung dengan selimut. Rambutnya hanya terlihat sedikit keluar di atas keningnya. Hi, kau lucu sekali Mas Han, bergumam lirih lalu menusuk-nusuk pipi Hanafi yang terlihat membulat dengan posisinya sekarang. Hanafi tak memberi reaksi apapun. Ia masih tertidur dengan lelapnya. Insa menatap jam yang ada di sebelah tempat tidurnya. Sudah menunjukkan jam 3 pagi. Astaga, ternyata sudah pagi ya. Dengan senyum yang terus mereka di bibirnya, Insa beranjak menuju kamar mandi. Ia pun baru tersadar bahwa kerudungnya masih menempel di kepalanya sepanjang dia terlelap tadi malam. Dengan segera, Insa pun mandi mengganti pakaiannya, memberikan sedikit riasan di wajahnya, lalu menunaikan sholat. Selesai menunaikan sholat, ia bangun hendak merapikan mukenahnya. Ada rasa aneh di perutnya, seperti rasa perih yang semakin menjalar. Kenapa dengan perutku sepagi ini terasa sangat perih, tidak biasanya. Tapi ia mengabaikannya dan berdiri hendak menaruh mukenah di tempatnya. Insa baru teringat ketika tadi malam ia menunggu Hanafi. Tak ada sedikit pun yang masuk ke dalam perutnya. Bahkan mulai sore hari ia tak memakan apapun. Di bayangannya, waktu itu hanya ingin makan malam bersama suaminya yang sudah berjanji akan pulang sebelum jam makan malam. Sampai larut malam pun Insa masih berharap akan makan bersama Hanafi. Untuk itu, ia tak menyentuh secuil pun makanan di meja makan. Tapi karena terlalu lama menunggu dan kebiasaan Insa yang tak pernah tidur terlalu malam, tanpa sengaja ia pun terlelap dan tak mengetahui kedatangan Hanafi. Insa menoleh ke arah Hanafi yang masih ada di dalam selimut tanpa berganti posisi sedikit pun. Ia ingin membangunkannya karena kembali terbayang wajah kesal Hanafi kemarin saat Insa sudah bangun lebih dulu dan meninggalkannya. Ia tak ingin membuat Hanafi kesal lagi. Aku harus memakan sesuatu sekarang. Aku akan mengambil roti lalu segera kembali dan membangunkan Mas Han agar perutku tidak semakin sakit seperti ini. Maafkan aku Mas Han, aku akan segera kembali. Insa membalikkan badan berjalan perlahan menuju pintu, tapi baru saja 2 langkah pandangannya sedikit berkunang-kunang. Kenapa aku ini? Insa meneruskan langkahnya lagi. Sedikit lagi dia mencapai pintu. Tangannya sudah berusaha menggapai gagang pintu, tapi pandangannya semakin samar. Semakin lama semakin buram dan hitam. Lalu bruk. Tubuh Insa ambruk tepat di depan pintu kamarnya. Sedangkan Hanafi menggeliat pelan. Ia terkaget seperti mendengar benda terjatuh di kamarnya. Ia sama sekali tak mencari sumber suara itu. Ia berusaha membuka gulungan selimut yang menutupi tubuhnya. Hanafi menoleh pada tempat tidurnya. Kosong, tak terdapat siapapun di sana. Di mana dia? Lagi-lagi dia menghilang sepagi ini. Aku akan memberinya pelajaran nanti. Kini matanya terpejam lagi. Biarlah, aku akan menunggunya kembali. Pasti dia akan membangunkanku lagi nanti.
Hanafi terpejam sambil membayangkan wajah Insa yang selalu tersenyum kepadanya dan kenang-kenangan lain yang membuat hatinya selalu bergetar saat mengingatnya. 5 menit. Kenapa dia lama sekali? Sedang apa dia di dapur? 10 menit. Menunggunya beberapa menit seperti bertahun-tahun rasanya. Aku tak sabar. Aku akan mengagikannya nanti saat dia membangunkanku. 15 menit. Lama sekali sih. Bisa-bisa aku terlelap lagi menunggunya. Akhirnya Hanafi pun membuka kembali matanya dengan wajah kesalnya. Dia menghela nafas panjang. Sungguh, menunggu adalah hal yang paling aku benci, gumamnya lirih. Hanafi pun bangun dari tempat tidurnya sambil mengusap-ngusap matanya, berusaha menghilangkan rasa kantuk yang datang kembali karena proses menunggu yang menurutnya lama. Baiklah kalau begitu, aku akan mandi dulu. Kakinya turun, mulai memakai sandal rumahnya. Perlahan berjalan, masih dengan tangan yang mengusap-ngusap matanya. Sekelebat, Hanafi melihat sesuatu teronggok di lantai, tapi pandangannya kembali fokus pada pintu kamar mandi. Apa itu tadi? Seketika Hanafi kembali menoleh ke arah pintu kamarnya. Betapa kagetnya ia saat mengetahui Insa ternyata sudah terkulai lemas di sana. Hanafi segera berlari, meski jarak antara dia dan Insa tak terlalu jauh. Ia berlari dengan pandangan mata yang masih sedikit buram, karena ia mengusap-ngusapnya sedari tadi. Insa, bangunlah, kau kenapa? Tanpa pikir panjang, Hanafi pun menggendong Insa ke tempat tidur, merepatkan Insa di sana. Insa, bangunlah, aku mohon. Matanya sudah berkaca-kaca. Hanafi mencoba membangunkan Insa dengan menepuk-nepuk pipinya dan menggoyang-goyangkan tubuhnya, tapi tak ada reaksi apapun darinya. Ya Tuhan, sejak kapan Insa tergeletak di sana? Betapa bodohnya aku, tak mengetahui jika istriku pingsan. Aku mohon, bangunlah sayang. Hanafi meraih telepon rumah yang ada di mejanya. Ia segera menelpon di dapur. Tut, tut, tut. Suara nada sambung dari telepon. Kemana perginya orang-orang ini? Kenapa lama sekali mengangkatnya? Padahal baru beberapa detik ia menelpon, nada sambung pun baru saja terdengar. Halo, ya ada apa mas? Pagi-pagi kok tumben menelpon di dapur? Suara Mbak Fatimah terdengar di seberang. Tanpa menunggu kalimat dari Fatimah selesai, Hanafi sudah berkata, bawakan segala susu hangat ke kamar sekarang. Sambungan telepon pun terputus tanpa ada kata perpisahan sedikit pun. Susu, tumben sekali, pagi-pagi minta susu. Ada apa, Fat? Kenapa Mas Hanafi? Masih pagi udah nilpun, kok tumben? Gak tahu tuh, sambungan teleponnya putus gitu aja. Padahal baru aja aku mau tanya. Memangnya Mas Han minta apa? Dia minta bawakan segala susu hangat ke kamarnya. Susu hangat? Iya, susu hangat. Selarut ini. Entahlah, hanya itu yang Mas Hanafi katakan, lalu telepon ditutup. Ya sudahlah. Kau atau aku yang antar ke sana. Aku saja. Mana susunya? Biar aku hangatkan dulu. Fatimah pun membawa segelas susu dengan nampan menuju ke lantai atas. Sementara Rizna hanya memandang Fatimah dari belakang. Mas Hanafi kenapa sih? Manis sekali. Gumamnya lirih sampai tak ada seorang pun yang mendengarnya. Bersambung.